قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil jumu'ati utawi iki iku pira-pira syarat sahih Jumatan. Utawi iki iku pira-pira syarat sahih Jumatan. Syurutu sihhatil jumu'ati utawi pira-pira syarat sahih Jumatan. Sitatun iku ana 6. Sitatun iku ana 6. Kanuha rupane anane Jumatan. Kuluha ya sakabehane Jumatan fi waqti zuhri iku ing dalem wektu zuhur. Fi waqti zuhri iku ing dalem wektu zuhur. Jadi keseluruhan pelaksanaan Jumatan harus di waktu zuhur. Nah, kalau tidak maka sholatnya zuhur. Bahkan ketika sudah sudah masuk ke sholat dan waktu telah keluar, ya di pertengahan sholat waktunya keluar, masuk waktu asar, maka menyempurnakan dengan sholat zuhur tanpa merubah niat. Soalnya apa? Syarat sahnya Jumatan itu keseluruhan sholat Jumatan dilakukan di waktu zuhur. Jadi bila keluar sedikit, menyempurnakannya pakai sholat zuhur, gak usah dirubah niatnya. Wa iqamatu halan jumenengake Jumatan. Wa iqamatu halan jumenengake Jumatan fi khutatil baladi ing dalam batas-batase negara. Ing dalam batas-batase negara. Wa anu sholat yang ento sholat rakaat apa rakaat al-ula kang kawitan minhuma sangking minha Jumatan minha to nek minhuma berarti rakaat ini ya. Minhuma sangking rakaat ini berarti jamaatan hale jamaah wa iqamatuha fi khutatil baladi, dan didirikannya sholat Jumatan itu di batas-batas daerahnya. Jangan sampai keluar dari daerahnya. Jadi khutatil balad itu bagaimana? Jadi tempat-tempat yang dikelilingi bangunan yang tidak boleh melakukan qashar di dalam tempat-tempat tersebut. Jadi sing akeh bangunan-bangunan ini. Wa antu sholat rakaatul ula min huma jama'atan, dan diharuskan rakaat pertama itu harus jamaah dengan imamnya, hanya rakaat pertama tok. Jadi misal rakaat kedua boleh mufaraqah, jadi niat memisahkan diri dari jamaah dan meneruskan sholat sendiri boleh. Jadi ada yang mengatakan memang rakaat itu sampai sujud kedua lagi oleh satu rakaat. Karena ada yang mengatakan rakaatnya itu sampai ruku. Jadi ketika ketinggalan terus nondalan, bagaimana? Sholatnya nondalan kan repot. Bersalam kan banyak orang yang tidak doa loh, maksudnya bocil-bocil terus udah gede-gede yang ngisi orang tetek gitu kan. Terus langsung mulai kan. Lah nek semua wis keri mangkate. Dia sudah terlambat datangnya, terus dapatnya pas di rakaat kedua,
Kalau dia meneruskan sendiri kan biasanya nanti jadi apa ketabrak karo masa yang makin pulang kan piye iki. Jadi solusinya bagaimana ya, mengikuti pendapat yang rokaat itu bisa didapatkan dengan melakukan rukuk bersama imamnya dan melakukan rukuk bersama imamnya. Jadi ketika rakaat kedua kok dapat rakaat kedua nggih, dapat rakaat kedua terus rukuk bersama imam, i'tidal. Nah, ini ketika pas mau sujud niat mufaraqah lanjutkan rodok cepet sithik, aja terlalu cepet nanti tidak tumakninah malah enggak sah. Jadi bisa nanti ya kacek sithik lah dengan salamnya imam. Jadi yang wajib-wajib tok. Kali ya banyak ya. Jadi bentuk sholat memang kalau di pedesaan ya enak. Jadi masih di dalam masjid, ya tidak terlalu desek-desekan, bahkan terlalu longgar nanti jamaah antara sof pertama dengan sof yang sana itu terlalu lebar. Tapi kalau di daerah pesisir atau di daerah yang padat penduduk itu bisa digambarkan. Sholat itu hampir tidak cukup dilaksanakan di dalam masjid, di area masjid, bahkan sampai menjalar di jalan-jalan. Nah, ini tekane carry, datangnya terlambat terus piye? Masa ya mulai kok ditabrak karo wong-wong? Kan sakno. Lah gitu. Kita memakai pendapat yang lain. Jadi termasuk bagusnya ngaji itu seperti ini. Jadi banyak jalan, banyak solusi. Wa qaunu musalliha lan anane pira-pira kang salat jamaah. Lan anane pira-pira kang salat jamaah arba'ina iku 40. Arba'ina iku wong 40 minal mutawaddinina sanging pira-pira wong kang mukim. Minal mutawaddinina sanging pira-pira kang mukim. Alladzina kang tajibu kang wajib alaihim ing atase alladzina alaihim atase alladzina al jumu'atu apa jumu'atan al jumu'atu apa jumu'atan maqal musalliha arba'ina, dan orang yang sholat harus 40, jumlahnya 40, termasuk orang yang mutawatinin. Mutawatinin itu siapa ya? Jadi orang yang memang pribumi situ, manggon di situ, bertempat tinggal di situ. Dia nggak cuma ngekos, jadi orang kok manggon sak musim berapa musim tok gitu nggak. Jadi nggak ada niatan untuk pulang ke tempat asalnya. Itu adalah mutawatin. Yang wajib bagi mereka Jumatan. Dan adat ini harus 40. Jadi misal kok kurang dari 40, repot. Kayak contoh kan ini boleh kan? Boleh pulang. Misal pertengahan sebagian makmum ini sudah pulang dan sebagian masih melanjutkan. Jadi kan karena rakaat kedua kan nggak wajib jamaah. Yang wajib kan hanya rakaat yang pertama. Jadi misal ini dia sebagian makmum beberapa itu melanjutkan sendiri, mufaraqah melanjutkan sendiri, terus sudah pulang ke rumah, tapi satu tok dari makmum yang melanjutkan dia batal sebelum salam, maka batal semuanya. Ini repotnya ini. Jadi ada sebuah ikatan. Jadi kalau satu saja hitungannya batal, maka yang lain batal. Laki enak itu jamaah di Jumatan di masjid sing banyak makmumnya, banyak makmum sing penduduk lokal. Halnya kalau satu batal, nek ngepres satu batal, yang lainnya batal, repot kan. Wa ada musabaqin lan orang disi au muqaranati Jum'atin utawa bareng ini Jum'ah ukhra kang liya lah maring Jum'ah
maring jemaah fi baladia ing dalam daerah dalam daerah jemaah. Oke, jadi syaratnya lagi tidak boleh ada yang mendahului. Tidak boleh ada jumatan yang mendahuluinya di daerah yang sama. Jadi misal ada dua jumatan, jadi yang satu mendahului, berarti jumatan yang didahului ini tidak sah. Atau bebarengan bersamaan ya, takbir bareng apa? Jadi gak sah. Namun ini bisa boleh, ya, tetap ada pengecualian ketika ada unsur hajat atau istilahnya itu usrul ijtima, sulitnya untuk mengumpulkan dalam satu lokasi berjamaah. Kok contoh satu tempat tidak cukup, tidak muat melaksanakan sholat Jumatan. Nanti wong sing biasanya Jumatan orang ngasih rakamot-kamot, ngasih nonton-nonton dalan-dalan ngasih pakai ngono. Jadi ya nang sarang iku ya. Nang sarang kan rapat-rapat. Daerah kan rapat iki. Wong pesisir sisan, di rapat-rapat. Jadi misal lagi satu musola lagi. Satu musola lagi sudah di berapa omah ya? Telun ora apa-apa. Jadi banget repet ya. Omah iku repet pol. Terus antara apa ya halaman rumah nggak ora duwe halaman loh. Karo jalan raya itu mepet banget mepet ya. Dan sudah sangat berpuluh-puluh tahun ya, berpuluh tahun. Wis jadi tradisi Jumatan di Masjid Misarang ya. Masjid Misarang ya khususnya, untuk masjid yang lain saya nggak tahu. Itu sampai di jalan raya, jadi sampai macet ketika Jumatan. Ya memang haram, pertama ya haram. Tapi belum diutuskan fatwa. Jadi saya mondok di sana itu belum pernah ya, ya sampai ada difatwakan haram. Ayo aslinya harus ngerti haram. Soalnya kan mengganggu orang yang berjalan kan ngono ya. Asik macet. Iki sing repot nek dekne iku carry terus manggone nang dalan. Bersalah langsung budal mesti diklaksoni karo truk. Tat. Repot. Lah kajen dalan carry. Nang pikir-pikir ora ada. Itu masalah tenan. Jumatan nang sarang itu masalah. Nah, pas saya boyong itu beberapa tahun kemudian itu ada fatwa santri tidak boleh Jumatan di jalan raya. Baru ada, meskipun saya tahu loh, dulu itu ya sudah tahu Jumatan itu nggak boleh di jalan. Serawlah mengganggu. Soalnya itu jalan adalah fasilitas umum. Ngono iki lagi di kayak fatwa ngono. Besok cara besok itu Jumatan. Pas Jumatan yo, Jumatan kan sholat nang dalan. Udan. Biasanya ra tahu. Ya biasanya ra tahu jenis Jumatan nang dalan udan ra tahu. Ya. Lagi iku. Soalnya ya mungkin gak ora oleh no, jadi gak diolehi jadi ya kalau para mas saya gak oleh tenan ya wis ngono. Jadi kayak kembali, yaitu usru istimewa ini penting. Jadi tidak boleh kumpul dalam ada dua Jumatan yang lebih dalam satu daerah yang sama, kecuali ada usru istimewa. Jadi contoh tadi tidak cukup muat bagi orang yang biasanya mau Jumatan. Atau saling jauh, saling berjauhan, dia tetap gak iso. Ya gak apa-apa nggak dua Jumatan. Jadi sangat jauh. Kadang kan daerah itu waduh banget kan ngoten. Atau memang ada permusuhan antara kedua belah pihak. Ya wis gak apa-apa Jumatan dua. Ya sah. Wa taqaddumu khutbataini lan dhisikna khutbah loro
Wa taqaddumu khutbataini lan dhisena khutbah loro alaiha ing atase Jumatan. Alaiha ing atase Jumatan. Nah, jadi ini yang beda dari Jumatan dengan apa salat khutbah ini dengan khutbah yang lain, yaitu khutbahnya lebih dulu. Biasanya itu kalau yang lain kan apa? Sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat id, sholat apa nah istisqa, sholat dulu kabeh. Arkanul khutbataini utawi iku pira-pira rukune khutbah loro. Utawi iku pira-pira rukune khutbah loro. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro. Khamsatun iku 5. Khamsatun iku 5. Hamdulillahi rupane siji muji Allah. Hamdulillahi rupane siji muji Allah fi ma'idam khutbataini. Fi ma'idam khutbataini wassalatulan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Salamu muga nabi rahmatan azim Allah alaihi yang atas kanjeng Nabi alaihi ngatasi kanjeng Nabi wa ali lan keluargane kanjeng Nabi washabi lan sahabat kanjeng Nabi salamalan nabi rupa-rupa keselamatan sapa Allah fihi ma ing dalam khutbataini. Yang pertama rukunnya itu rukun khutbah baca Allah, baca sholat, di kedua khutbah di kabeh ya. Jadi 3 rukun yang pertama itu di 2 khutbah ada semua, harus ada. 2 yang lain satunya di salah satu, yang satunya lagi harus berada di khutbah yang terakhir. Wal wasiyatulan wasiyah bitaqwa kelan takwa. Wasiyah bitaqwa kelan takwa. Fi ma dalam khutbah ini. Jadi ini 1 2 3 harus di 2 khutbah. Alhamdulillah, sholawat, wasiyah. Wasiyahnya itu pun harus bitakwa. Oh, harus bitakwa. Maksudnya apa takwa? Jadi tidak sekedar menasehati. Harus ada unsur takwanya, semestiku penting pokoknya. Takwa itu apa? Jadi setiap hal ya, setiap mau itu atau nasihat sing dimana di dalamnya itu ada unsur menganjurkan atau mendorong melakukan taatan dan ada unsur mencegah dari kemaksiatan. Jadi wasiat bitaqwa itu harus ada seperti itu. Pokoknya bahasanya apapun pakai apa ya, semesti harus ada mendorong kepada ketakwaan dan mencegah dari kemaksiatan. Wa qiraatu ayatin lan maca saayat. Wa qiraatu ayatin lan maca saayat minal Qur'ani sanging Al-Qur'an. Minal Qur'ani sang Al-Qur'an fi ihdahuma ing dalam sahijine khutbataini. Fi dauma idam sahijine khutbataini. Membaca 1 ayat yang memahamkan dari Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah. Milih nah iso pada khutbah yang pertama, nanti sing khutbah kedua nanti sing plus khusus doa. Wa doa ulan donga lil mukmina kate pira-pira mukmin fil akhirati ing dalam khutbah kang akhir. Fil akhirati dalam khutbah kang akhir. Yang terakhir adalah doa untuk mukminin pada khutbah yang terakhir. Jadi tiga rukun ada di kedua khutbah. 1 boleh harus menempati salah satu di antara 2 khutbah. Dan yang terakhir 1 harus berada di akhir khutbah. Seperti itu. 3-1-1. Mohon semoga bermanfaat. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ftah lana futuhal 'arif fi akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.